Muhammad. Udah itu. Udah. Ini ngomong gantian. Situ berhenti dulu ngomongnya, kayaknya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa alladhi sabbaha fi kafihil hasa sayyidu ahlil ardi wassama sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmina hadha ila yawmin tuhsyarul mauta. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Amanda Al-Ustadz Al-Hajj Syamsuddin, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Agus Sauri, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Sa'id, Mukarram wal Muhtaram Sahibul Majlis Al-Ustadz Haji Irfan Baihaqi, Bapak Abdul Razak, dan seluruh para orang tua, para tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, yang tentunya kita bergembira malam hari ini adalah malam di mana pernah dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, itu udah kelar belum? Udah, taruh aja udah. Nah, saya insya Allah nggak ngomong banyak. Pertama, dulu ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini orangnya kecil. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil. Ini tugasnya bawain siwak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat Rasul yang bawain sendal ada, yang bawain siwak ada. Ntar kalau siwaknya udah kurang bagus dicariin lagi. Nah itu namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Ini sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau lagi nyari siwak, namanya kecil, kalau lagi nyari siwak itu gelayutan. Lagi ngambil kan siwak itu kan akar ya.
sampai betisnya kelihatan karena kesingkep. Kesingkep kainnya, betisnya kelihatan. Kalau orang kecil betisnya kelihatan, lucu apa kagak? Nah, kalau orang sekarang coba dah lihat kayak model ucok baba gitu. Tuh ucok baba kalau kita lihat betisnya bagaimana dia? Lucu betisnya, namanya kecil. Diketawain sama sahabat-sahabat yang lain. Begitu diketawain, rupanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kagak senang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya betisnya Abdullah bin Mas'ud ini ditimbang di sisi Allah, ini betisnya satu lebih berat di sisi Allah daripada beratnya gunung Uhud. Tuh betis satu tuh, betis satu sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di sisi Allah lebih berat dari gunung Uhud. Kenapa bisa berat? Nah, kita kan pengennya berat tuh. Kenapa sih urusannya berat? Ntar urusannya di akhirat, masalahnya mainannya timbangan. Jadi beratnya itu bukan karena kecilnya. Kenapa beliau khidmat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, beratnya itu karena beliau hafal Quran. Anak kita gede, anak kita bongsor. Jangankan hafal Quran, baca Quran aja kagak becus. Itu mah namanya bukan berat, enteng itu mah. Di dalam Al-Quran ada huruf tha. Ada huruf tha, alif, ba, ta. Huruf tha di dalam Al-Quran itu ada 1414 huruf. Huruf tha di dalam Al-Quran ada 1414 huruf. Nggak percaya ntar hitung ya. Ada kitab namanya Al-Mu'jizatul Qur'aniyah. Di situ disebutin huruf tha di dalam Al-Qur'an ada 1414 huruf. Huruf tha ini dipakai dalam berbagai macam kalimat, di antaranya qaulan tsaqila. Ya. Apa artinya qaulan tsaqila? Ucapan yang berbobot. Al-Quran ini dikatakan qaulan tsaqila karena Al-Quran ini adalah firman Allah. Al-Quran ini berbobot, jangan dianggap enteng. Jadi kalau misalnya anak kita belajar Al-Quran, itu anak kita lagi ngangkat derajat orang tuanya. Ini orang tuanya yang anaknya pada belajar Al-Quran, alhamdulillah. Belajar Al-Quran kapan aja, nggak mesti malam. Mau sore boleh, siang boleh, pagi kapan aja. Itu salah satu yang bikin orang berbobot karena dia hafal Quran, karena dia paham Quran. Nah sekarang coba kita hafal kagak, paham kagak, ilok baca kagak bisa juga. Kalau kitab kuning kali masih lumayan, kali kagak bisa baca, orang kagak ada barisnya. Tapi Al-Quran kan yang cetakan sekarang, barisnya ada apa kagak? Ada. Masa kagak bisa juga udah ada barisnya? Maka ajarkan anak-anak kita Al-Quranul Karim. Kenapa sebelum diajarkan Al-Quranul Karim kita disuruh untuk mengajarkan anak-anak kita supaya cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna
ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sempurna iman di antara kalian. Ini urusannya iman nih, Bu, Bapak, Ibu-ibu biar paham. Ini yang diomongin Nabi urusannya masalah iman. Kalau urusan masalah iman jangan main-main. Kalau saya masih dicintai tapi masih ada yang dicintain selain saya, kata Nabi, dia masih lebih cinta sama anaknya, dia masih lebih cinta sama orang tuanya, dia masih lebih cinta sama orang lain. Orang sekarang lebih cinta sama organisasinya, orang sekarang lebih cinta sama partainya ketimbang sama Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, nggak sempurna imannya. Kenapa Nabi SAW katakan alimu auladakum ala salasi khisal? Yang pertama hubbi nabiyikum. Karena kalau kita udah kagak cinta sama Nabi, kalau kita nggak kenal sama Nabi, mustahil kita bakal percaya sama Quran. Mustahil kita percaya sama Allah. Kenapa? Karena yang kenalin Allah kepada kita dan yang mengenalkan Al-Quran kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Kita kalau mau orang udah kagak percaya sama yang diomongin, bukan kagak percaya. Ini kita mau orang udah kagak percaya, siapa yang datang? Bulan bin Bulan. Wah, orang begitu, tukang bohong. Kira-kira yang diomongin sama dia kita percaya nggak? Nggak bakalan. Maka yang namanya cinta sama Rasul paling dulu, ada sahabat Nabi SAW dipanggilnya Himar. Sahabat Nabi dipanggilnya Himar. Atau kan arti Himar kan? Keledai. Ini sahabat Nabi nih yang aturnya rada-rada ngocol. Sering ngasih hadiah sama Nabi. Nabi sering banget dikasih hadiah. Cuman ntar ujung-ujungnya yang bayar Nabi. Tuh, bagaimana itu? Bangsa kita sini ke rumah Ustaz Samsudin, wah elah, hadiah dia bawa pangsit. Iya kan, dia bawa bakso. Besok tukang pangsit atau tukang bakso datang kemari lagi. Bagaimana itu? Itu sahabat Nabi yang namanya Himar begitu. Sering bawa hadiah sama Nabi, tapi ntar Nabi yang bayar, ditagih Nabi. Nah, Nabi nggak tahu apa-apaan, cuman Nabi senang sama dia, demen sama dia. Satu ketika masih doyan minum, masih doyan mabok nih. Begitu masih doyan mabok, ketahuan dicambuk sama Nabi 40 kali. Kalau Sayyidina Umar ditambahin sama dia jadi 80. Kalau sama Nabi cambuk 40 kali. Habis dicambuk 40 kali karena sering minum minuman keras, sama sahabat-sahabatnya lain diremehin. Ya elah, ngomong doang dekat sama Nabi, mabok jalan. Kalau zaman kita sekarang ada yang begitu, demen doang sama murid, ke masjid kagak. Ada nggak yang begitu? Banyak. Bagaimana orang kayak begitu? Rangkul, bukan diomongin, bukan dikatain, rangkul. Sahabat Nabi yang lain yang mencaci maki orang ini yang dipanggil Himar, sama Nabi dilarang. Jangan Umar, jangan kamu macam-macam. Fa innahu yuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang biar kata begini juga dia cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan temo-temo ada orang tatoan, ada nggak? Ada, main gitar, ada nggak? Ada. Banyak. Tapi cinta sama Nabi ada. Cuman udah kalau ini Pondok Kelapa mah, yang tatoan sama main gitar kira kita cinta sama Nabi apa kagak? Tuh zaman Nabi begitu.
Jadi karena cinta sama Nabi jadi berat ke orang, berbobot itu orang. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang berikutnya dalam Al-Quran ada kalimat falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, hidup yang baik. Ini hidup yang baik yang bagaimana? Semua ahli tafsir macam-macam tafsirannya. Yang kagak ditinggal penafsiran satu yang disebut dengan al-qanaah, hidup apa adanya. Hidup apa adanya itu kalau kita hidup apa adanya, apa-apa ada. Kalau kita hidup kebanyakan maunya, puyeng. Ini dulu nih orang-orang yang suka belanja ke mall. Dulu orang yang suka jalan-jalan ke Singapura, jalan-jalan ke luar negeri, begitu ada corona, lah udah mampus dia di rumah. Stres dia di rumah. Coba bangsa kita ini, begitu kemarin ada corona suruh di rumah jangan kemana-mana, gimana? Nah, puyeng karena kagak punya duit doang. Gak masalah, gak kemana-mana. Emang biasa gak kemana-mana. Kan begitu, bener gak? Ayo sekarang nih, sekarang kita nih yang ada di sini nih, ibu-ibu yang pernah kemana? Paling top banget orang Pondok Kelapa ke MM, paling top banget udah. Emang. Ya kalau kagak MM ya BKT situ. Enak udah di BKT. Anteng aja di BKT. Padahal di BKT mau makan kerang hijau doang. Anteng aja. Nikmat rasanya duduk di pinggir kali makan kerang hijau, cocolin saus, kelar udah. Bayangin tuh, ada orang yang senangnya begitu doang udah senang. Ada orang semua apa aja depan dia ada, nggak ada yang mau. Kagak enak, kagak demen, kagak selera. Gua maunya ini, belinya di sono, boleh ribet. Ngurusin dia doang ribet atuh. Nih kita Allah kasih senangnya kita di hal-hal yang remeh. Nikmat. Apalagi kalau laki-laki mah. Laki-laki zaman sekarang nih, model kayak kita di rumah, asal pagi-pagi rokok ada, kopi ada. Nah, beres sudah. Enak gak begitu? Jadi mesti itu yang namanya hayatun thayyibah, itu hidup apa adanya. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah belum makan. Terus anak beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra belum makan. Mantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah belum makan. Cucunya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain belum makan. Kita pernah nggak ngalamin begitu semuanya belum pernah makan? Ini belum makan bukan berarti belum makan makanannya ada. Belum makan emang makanan kagak ada. Pergi Nabi SAW ke kampung sebelah. Nih perhatiin, Nabi pergi ke kampung sebelah. Ngapain? Nimba. Nabi SAW pergi ke kampung sebelah, nimba. Nimba buat apaan? Sekali timbaan hitungannya upahnya 1 biji korma. 1 kali nimba nih 1 biji korma. Ayo kalau ada yang mau. Ada gak yang mau? Sekali nimba 1 biji korma. Kira-kira udah cukup, pulang. Karena emang makannya korma, udah beres. Makan 3 korma selesai. Lah kalau kita kan kagak. Gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang mau kerja di rumah saya seharian, saya kasih 0,5 kilo korma.
Ayo, ada yang mau nggak? Setengah kilo korma. Nah kalau saya hitung 1 biji mah, apalagi? Langsung aja borongan setengah kilo. Nggak ada yang mau. Tapi Nabi SAW, ini Nabi nih, yang sahabat jadi mulia karena Nabi, sahabat Nabi. Keluarganya jadi mulia karena keluarga Nabi. Kita jadi mulia karena umat Nabi. Begitu dah. Jadi kita nih asyaraf laisa lidzat. Ini kita mulia bukan karena sendirinya kita mulia, ngikut orang. Nebeng, kita nih mulianya nebeng, bukan asli mulia, bukan. Nah itu Nabi SAW apa adanya. Begitu lagi nimba, timbaannya kelepas. Darah. Begitu kelepas jatuh, kan berisik tuh. Dah, kena air. Ini orang non muslim nih yang punya nih, Nabi kerja sama orang kafir. Atau orang kafir suara apaan tuh? Dimaki-maki Nabi Muhammad SAW. Diam Nabi, ya Allah, sekali timbaan cuma korma atuh makin dimaki-maki. Bayangin. Udah nih, habis dimaki-maki Nabi diam. Digampar Nabi kita Muhammad SAW. Orang ngajar gak tuh orang kafir? Digampar Nabi diam, udah ambil korma pulang. Dibilangin sama tetangganya, lu tadi gue liat main tampar-tampar aja. Mengapa? Emang orang kerja di rumah gue itu dia kagak tahu diri. Biar beres lah kalau kerja. Emang dia sengaja itu. Lu tahu siapa yang lu tampar tadi? Enggak. Itu tadi yang lu tampar adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah. Bingung dia, begitu tahu itu Nabi Muhammad, bingung dia, ya Allah. Saking nyeselnya nih orang kafir ngambil pisau. Tangan yang tadi bekas nampar Nabi dipotong tangannya sama dia sampai putus. Dia motong sendiri nih. Saking nyeselnya, tangannya dia dipotong sendiri sama dia sampai putus. Datang dia menghadap Nabi Muhammad SAW, minta maaf. Dia bilang, saya nggak tahu ya Rasulullah, saya nggak tahu, saya mau masuk Islam. Dimaafin sama Nabi kita Muhammad SAW. Iya udah saya maafin. Masuk Islam baca syahadat. Habis masuk Islam baca syahadat gimana? Tangan udah putus. Tapi Nabi nggak tinggal diam, dia ambil tuh tangan, dibenerin lagi tuh tangan. Atau kalau bahasa kita kayu diapain itu? Disopak lagi begitu, kresek, beres sudah. Mu'jizatan li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelar tuh, enak kalau orang dekat dengan Nabi. Yang ribet kalau sama Nabi jauh, ribet. Allah katakan la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah demi negara, demi Mekah. Itu Mekah tuh, Allah bersumpah demi Mekah. Mekah mulia apa kagak? Mulia. Tapi mulianya kata Allah, wa anta hillum bihadzal balad. Karena di situ ada engkau Nabi Muhammad SAW. Mulia tapi wa anta hillum bihadzal balad. Jadi mulianya di situ. Itu namanya ini orang berbobot di hadapan Allah. Yang kedua nih, gara-gara dia mau nyesel, kesalahan-kesalahannya dia seselin, dia mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau kita mau berbobot, Al-Quran diikutin. Al-Quran diikutin. Nah kita sekarang ngikutin Quran apa kagak? Ngikutin nggak? Ngikutin? Ayo kita contoh kalau ngikutin. Dari yang kecil nih ya. Ini kita kalau mau makan dulu apa minum dulu? Hah? Makan dulu, minum dulu? Minum. Udah. Kalau bulan puasa kita mau buka puasa, makan dulu, minum dulu? Minum. Kata Allah,
wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Pertama kata Allah apa? Wa kulu washrabu. Kulu apa kulu? Makan. Washrabu minum. Kita minum dulu, makan dulu. Tuh udah salah lagi. Salah tuh tuh. Yang kedua, kalau kita minta sama Allah, mohon sama Allah, kira-kira kita minta biar buru-buru dikabulin apa entar-entaran? Buru-buru kan? Buru-buru. Banyakan apa? Dosa sama pahala? Banyakan mana? Dosa, tapi mau buru-buru. Kata Allah, fala tasta'jilun. Jangan buru. Udah salah belum? Salah lagi. Kalau ada kawan kita nyengutang sama kita, begitu jatuh tempo, ditagih apa kagak? Tagih. Kata Allah, fanadhiratun ila maisarah. Kasih waktu sampai dia mampu bayar. Salah nggak? Berarti kita salah nggak? Salah. Suruh minum, makan pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalih wa yashrabu bishimalih. Makan disuruh pakai tangan kanan. Kalau setan makan minum pakai tangan. Kita banyakkan pakai tangan. Benar kanan. Ntar liatin, perhatiin ntar kalau di rumah. Di sini ngomong kanan, ntar lihat. Apalagi kalau yang habis olahraga, aus, minum, liatin, pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Udah salah lagi belum? Salah. Masjid, toiletnya banyak nggak? Yang toiletnya berdiri, kencing berdiri, banyak nggak? Banyak. Ikutin sunnah siapa? Nabi nyuruhnya diri apa duduk? Udah tuh. Salah lagi nggak? Salah. Ini salahnya kita kebanyakan. Salahnya kebanyakan. Cuman kitanya kagak sadar kalau salahnya kebanyakan. Ya. Orang dulu cinta sama Nabi SAW benar-benar cinta. Semuanya diikutin. Di Spanyol, orang saking cintanya, di kitab namanya Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnul Arabi, itu di Spanyol orang saking cintanya sama Rasul, begitu dia punya anak, anaknya dinamain Allahumma sholli ala Muhammad. Anaknya namanya siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nama anak. Tuh saking cintanya tuh orang. Nah kita kan nama anak kita kan macam-macam. Ini saking cintanya sama Nabi, anaknya dinamain Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kalau kata kita mau selawatan itu. Berapa kali dia selawatan asal manggil anaknya? Kalau manggil anaknya bagaimana? Kan selawat. Orang yang namanya Muhammad, kata Imam Syarbini Al-Khatib, pengarang kitab Mughnil Muhtaj di Syarhil Minhaj, itu kata Syekh Syarbini Al-Khatib Asy-Syarbini, kata beliau, orang yang namanya Muhammad entar masuk surganya dipanggilnya duluan. Makanya kalau yang namanya Saiful Anwar mah belakangan. Itu dipanggilnya duluan tuh yang namanya Muhammad. Ya. Lah habaib ada yang namanya bukan Muhammad. Habaib yang lain. Ntar Nabi SAW itu manggil keluarganya dulu ntar. Kalau kita ntar sahabat daripada dipanggil sama Nabi, itu semua daripada dipanggil tuh keluarganya apa?
Ntar giliran kita belakangan, pas banget nama kita bukan Muhammad lagi, mingkinan borok. Itu gara-gara keberkahan orang yang menamakan dirinya Muhammad. Nah, jadi begitu dah, biar kita nih lebih cinta lagi sama Nabi. Ya, besok nih kalau bisa nih, mohon maaf, kalau bisa besok pagi, kalau bisa nih sedekah besok pagi. Ibu-ibu, bapak-bapak nih kalau bisa besok pagi sedekah. Apa kek, apa beras kek, apa duit kek, apa kek, sedekah. Ke anak yatim kek, kemana terserah. Niatin apa? Niatin girang. Ini sedekah karena apa? Karena girang dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau bisa besok begitu tuh sedekah, mau berapa kayak terserah, masukin aja amplop. Kasih, ada anak yatim, ada orang yang belum belum makan, ada tukang minta-minta, kasih. Ya. Cuman gimana kalau ada orang yang kagak beres? Kalau sekonyong-konyong ada orang yang kagak beres, jangan dikasih. Misal, emang kita tahu nih orang kagak sembahyang, lain tuh. Tapi kalau ada kelanjur mah, dulu sahabat Nabi ada yang kelanjur, pernah sedekah sama pelacur. Sedekah sama pelacur. Ini sahabat Nabi kagak tahu. Ya, kata orang, ini orang agak beres, saya sedekah sama pelacur. Kata dia, ya elah, salah. Besok lagi sedekah, ternyata besoknya sedekah sama maling. Kata orang, maling disedekahin. Besok lagi sedekah lagi dia, ternyata yang disedekahin orang kaya. Kata orang miskin, ya sedekah sama orang kaya. Nabi SAW ngasih tahu, nih pertama nih orang kagak tahu, jangan diremehin. Orang mah kalau kagak tahu nggak ada masalah. Kata Nabi SAW, siapa tahu itu pelacur, gara-gara ada orang sedekah sama dia, khusus buat malam itu, tadinya pengen jualan kagak jualan. Nah ini orang udah dapet udah, nggak usah jualan udah. Terus kalau mau maling, siapa tahu tuh maling udah dapat jatah jadi kagak maling. Nah kalau orang kaya, la'allahu ya'tabir. Nah kalau orang kaya begitu dia dapat sedekah, ya Allah, dia orang salah sedekah. Ini jadi orang kaya mikir, harusnya gua yang sedekah. Ngapa jadi gua yang dapat sedekah? Gak ada yang salah kalau kita niat baik. Kalau kita mau berbuat baik, nah itu apa namanya, hal-hal yang mesti kita perbaiki di dalam kehidupan kita secara perlahan-lahan. Nah kemudian sebelum saya tutup, Bapak Ibu jangan sampai bosan kalau nuntut ilmu. Ya, ada gurunya Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, namanya Syekh Muhammad Abdus Salam Al-Baikandi. Syekh Muhammad bin Abdus Salam Al-Baikandi, kata beliau, saya habisin duit buat nuntut ilmu 40 dinar. Dan saya ngabisin duit buat nyebar ilmu 40 dinar. Ibu-ibu kalau bawa amal kemari malam Selasa berapa duit? Bu, malam Selasa kalau kemari bawa duit berapa? 2.000. 10.000. Ilok 10.000. Biasanya mah kalau kembalian kangkung paling gede 7,5. Itu 40 dinar buat nuntut ilmu dihabisin. 40 dinar buat nyebar ilmu. Berarti semuanya berapa? 80 dinar.
Ini bukan ngomongin kecilnya makan nih, cuman gua ngabisin buat nuntut ilmu sama nyebar ilmu 80 dinar. Saya konversi ke mata uang sekarang nggak kurang dari 3 miliar 900 juta rupiah. Ada nggak kita ini yang nuntut ilmu sampai 3 miliar duit habis? Ada nggak? Nggak ada, boro-boro. Ibu-ibu pikirin, bagaimana anak Al-Qur'annya mau manfaat kalau kagak pernah ngasih duit sama yang ngajarin ngaji. Bapak-bapak pikirin, giran yang lain aja apa baik. Wah, kalau buat les sama buat urusan dunia yang lain, wah kagak pernah bayar udah. Kagak pernah ngomong mahal banget. Sekalinya mahal banget emang beneran mahal. Coba sama guru ngaji, ya. Berapa? Sebulan 50.000, mahal. Dan sebulan 50.000 mahal. Itu guru ngajinya juga kagak ngomong, nggak ditargetin. Apalagi kalau guru ngaji kayak kagak ditargetin mah. Orang zaman sekarang kan gampangin aja. Udah, amplopin aja ceban. Amplopin ceban, ya Allah. Itu bu, internet, kuota internet simpati ceban kagak dapat. Kuota internet tuh simpati, ya Allah 5 giga aja udah mahal, 63.000. 5 giga cuman. Nah, sebulan ceban. Udah gitu makin ngitung lagi, kan ada murid brengsek. Makin ngitung, iya ceban tapi kan lihat yang lagi ada berapa kali aja. Itu kan namanya murid brengsek itu. Sama bapak mamanya juga belajis. Makin dihitung yang ngaji. Mau lihat ada berapa tuh? Ada bangsa 50 orang itu, coba kali ceban. Gope sebulan. Mau makan apa tuh Ustadz gope sebulan? Tuh makanya dipikirin, tuh ulama besar jadi ulama, orang tuanya tuh Imam Muhammad bin Abdul Salam bangga sama beliau. Tapi ngabisin duitnya udah 3,9 miliar. Nah kita nyarinya yang gratisan mulu. Asal nyari yang gratisan, ntar asal ada bayaran aja, bocah suruh berhenti. Udah berhenti dah kalau bayaran mah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana mau manfaat tuh ilmu? Ya, dah belum lagi ntar kalau dipukul sama gurunya makai marah. Udah macam-macam dah zaman sekarang. Pokoknya kalau masih pengen manfaat, ikutin acara-acara yang dulu. Biar hormat sama gurunya, biar peduli sama gurunya. Begitu. Ntar baru manfaat. Ntar nih kalau anak, ibu-ibu, bapak-bapak pada jadi, nah baru dah kerasa enaknya. Begitu. Nah ini momen cinta kepada Nabi, tanamin dalam diri kita. Iya, saya senang adanya maulid Nabi, saya senang adanya lahirnya Nabi, saya senang. Saya pengen dekat sama Rasulullah, jalanin sunnah-sunnahnya, minta sama Allah biar panjang umur, sehat, afiat, tapi dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.